Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami kembali hadir sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang kami perlukan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih. Biar semua Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari semua panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari semua Bapak Ibu yang di rumah, katakan dengan pujiannya sama Tuhan. Yesus, Engkau segalanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Siapa lama seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yang di rumah sembah Tuhan. Di mana Bapak Ibu berada malam hari ini, baik kau yang sakit di rumah sakit, mari angkat tangan sama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kata Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kata semua, aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus agung. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus agung. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang di rumah, mari kata Yesus gitu baik. Apapun keadaan rumah ini, yang di rumah-rumah, yang di tempat pekerjaan, baik ada di rumah-rumah sakit, dengar baik-baik, katakan sama Tuhan, apapun keadaanmu, Yesus itu baik. Tuhan akan memberikan kau kesembuhan, mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh dapat berjalan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Engkau baik. Sama-sama katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Semua katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku.
Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Firman Tuhan berkata, Aku datang sebagai mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Yesus datang semua manusia, untuk kita semua. Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin ekonomimu dalam masalah, keuanganmu dalam masalah, percayalah, Yesus datang memberi kau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang percaya kata amin. Oh, sama-sama kita katakan sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, rahmat berbaik hari Tuhan. Terima kasih hatiku tenang. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Sama-sama katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mari pegang tanganmu, saling berpegangan. Suami istri dan anak-anak, keluargamu, baik ada di rumah-rumah, Bapak Ibu ada di pekerjaan, Bapak ada di rumah-rumah sakit. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata, mujizat tanpa batas. Oleh bilur-bilur, Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Mari angkatan sama Tuhan. Siapa mama? Oh Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, Kau hadir di tempat ini. Oh, terima kasih. Mari angkatan sama Tuhan.
Kan guai chua Jali mai đi quê qua Chờ theo lô Gua go aya Gua suya Li lai cho qua Oh Yesus Kan guai chua Jali mai quê qua Usi guai kia Usi tai an chua kia Usi kana Dia be diao lu esa Kan guai chu Jali ka gua cho qua Kau li emante dia li esa kawako jiplai guaikia kan guai chua jali mai li Setiap gua ko aya gua suya lilai coba kan guai cua jali mari gua usi guai Usi antai antuangnya Usi kana dia betiau luesa Kan guai chu Jali ka kotopa Magai ka poyuan yudia Kia kali emante Dia li esa kawako jiplai guaikia Kan guai chu jali ka topa Hawai ka poyuan yukia Kia kau li emante Dia li esa kawako jiplai guaikia kawako jiplai guaikia kawako jiplai guaikia Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Yang di rumah-rumah sembah Tuhan. Bapak Ibu yang di berbagai berada sembah Tuhan. Yesus El Shaddai, Allah El Shaddai. Uramu kerubengi malam ini Tuhan. Kayak percaya malam ini ada kesembuhan, ada mujizat. Bapak Ibu yang mulai pergumulan di keuangan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Yang bergumul dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Mari kita bersama kata dari sana. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan sama-sama, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Semua katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kata El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mujizat itu nyata. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan yang mendengar pesan Tuhan firman Tuhan malam ini. Saya ucapkan Bapak semua diberkati Tuhan. Mari taat dan setia. Tuhan hadir di tempat ini bersama kita malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat jemaat mujizat itu nyata yang ada di Medan. Hari ini saya dipercayakan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Kita melihat bahwa hari-hari ini di mana-mana mengalami yang namanya tekanan, kesesakan, dan persoalan masalah di mana-mana, membuat banyak orang menghadapi
gradasi iman, membuat orang banyak kehilangan pengharapan, bahkan kasihnya semakin pudar. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan hanya terjadi bagi orang biasa. Orang semua yang ada saat ini juga mengalami, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal sekalipun juga mengalami hal yang sama. Di sini terletak di mana saudara dan saya menyikapi sebagai pribadi orang percaya. Hari ini saya memberikan satu tema untuk sharing kepada saudara, kemenangan menghadapi dalam masa kesesakan. Saudara dikasihi Tuhan, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi aku bacakan. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, saya mau ingatkan bahwa pada hari-hari ini jangan kita tawar hati. Itu kunci utama. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah, ya namanya tawar itu sudah tidak ada rasa. Ya, hati itu manusia itu memberikan satu rasa. Ya, percaya itu sebuah rasa, keyakinan terhadap Tuhan yang kita percayai. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kuncinya pertama adalah jangan tawar hati. Itu pegang baik-baik. Mari, mungkin saudara menghadapi persoalan dan masalah, ya. Mungkin banyak yang di PHK, ya, karena lapangan pekerjaan banyak yang perusahaan-perusahaan sekarang juga menghadapi persoalan dan masalah. Orderan makin kecil, penjualan makin merosot. Tetapi ingat, Tuhan adalah mengendalikan segala situasi. Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh suatu waktu atau dimensi. Oleh sebab itu, mari jangan tawar hati. Tetap tekun dan kuat berpegang kepada apa yang saudara saya sudah yakini, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Saudara dikasihi Tuhan, Yesaya 35 ayat 3 dan 4 dikatakan, kuatlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dalam pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Garis bawahi, Ia Allah datang sendiri menyelamatkan kamu. Itu artinya hosana. Ketika kita menyambut Tuhan Yesus datang sebagai Raja atas kehidupan saudara. Hosana, hosana. Artinya Tuhan menyelamatkan. Kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita sambut dia sebagai Raja. Saudara, dia katakan dia sendiri datang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan. Tidak ada gunanya kita takut dan khawatir yang terus berkelebihan. Toh itu juga semua orang mengalaminya. Saudara, saya mau jujur dan saya mau katakan, saya juga mengalaminya. Tetapi respon saya mau selalu katakan, Tuhan yang Allah kita percaya Yesus Kristus, Dia datang menyelamatkan kita. Saudara, amin. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu datang daripada iblis.
Ketika manusia jatuh dalam dosa waktu di Taman Eden, Adam memakan buah pengetahuan itu. Saat itulah manusia takut. Saudara dikasihi Tuhan, ketika manusia takut dia sembunyi. Ciri-ciri orang yang takut selalu menyembunyikan diri, menghindari dari semua persoalan, halangan, tantangan yang ada di hadapannya. Dia sembunyi, dia tidak berani menghadapi sebuah kenyataan yang hari-hari ini, pandemi yang begitu dahsyatnya menggentarkan seluruh dunia. Tapi saudara ingat, Tuhan tidak memberikan saudara dan saya roh ketakutan. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam saudara. Dia janji, dia datang. Ketika kita jatuh, Tuhan sendiri datang mencari kita. Tetapi malaikat pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia dibuang. Mereka dibuang semua ke dalam neraka. Tapi saudara sebagai umat ciptaan Tuhan yang diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Saudara sudah memiliki roh yang ada di dalam saudara, roh Allah yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara nggak perlu takut. Ya, kesusahan sehari ini cukup untuk sehari. Lewati bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini seperti apa yang Tuhan mau didik. Mungkin di dalam peristiwa masalah pandemi COVID-19 ini sedang lagi mengajari kita. Sedang lagi membawa satu proses pembelajaran sebagai kita orang-orang percaya melihat kuasa Tuhan menyertai kita, menolong kita. Saudara kekasih dalam Tuhan. Seperti umat Israel pada waktu mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui hambanya Musa dan Harun. Melintasi padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tuhan sendiri memimpin mereka. Membawa umat Tuhan yang selama 400 sekian puluh tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Hidup mereka sudah segambar dengan dunia. Kata Mesir itu adalah gambaran dunia. Mereka tidak hidup lagi dengan iman. Saudara, hal yang kedua saudara harus ingat. Milikilah iman. Milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Maka dalam 40 tahun perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Yang Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Yang dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui tiang api dan tiang awan. Tuhan selalu menyatakan kedaulatannya. Tidak ada satu bangsa yang kuat yang ada di sekeliling mereka bisa menghancurkan mereka. Justru Tuhan yang memimpin mereka menghancurkan bangsa-bangsa yang kuat. Bangsa-bangsa yang tinggi besar seperti raksasa. Itu sebabnya Tuhan hari-hari ini ya, pandemi COVID-19 seperti suatu masalah yang raksasa, yang begitu besar, yang menakutkan. Ingat, Tuhan sedang lagi memanifestasikan seperti Tuhan memimpin bangsa Israel. Hari-hari ini Tuhan sedang memimpin kita seperti memimpin bangsa Israel. Saudara dikasihi Tuhan. Milikilah iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan Yesus. Lukas 18 ayat 7-8 berkata demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, ini cerita
suatu janda yang meminta pembelaan dari seorang hakim yang lalim, yang siang malam berseru meminta pertolongan. Dan hakim lalim katakan, daripada saya terus dibebankan atau diganggu oleh janda itu, maka hakim lalim itu meluluskan permohonan daripada perkara janda itu untuk dibela. Lihat, Tuhan sendiri katakan begini, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan bilang, akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, ya, saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Ya. Dan saudara ingat, doa saudara pasti dijawab. Doa kita itu tidak ada yang sia-sia. Doa orang benar dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saudara dikasihi Tuhan, jangan berhenti berdoa. Ya. Jangan berhenti berdoa. Orang berdoa itu adalah wujud daripada iman. Ya, iman kita dikatakan, kalau kita, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ingat, barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dikasihi Tuhan, saudara jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Kalau saudara dikatakan tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, ya, mari kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa itu ada. Jadi kalau kita percaya Allah itu ada, kita harus percaya bahwa setiap doa kita Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab doa kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Sekarang iman kita sedang lagi diuji. Tuhan sedang berkata, adakah iman di bumi ketika Ia datang? Dan saudara ingat bahwa iblis juga datang. Ya, seperti gaung singa yang mengaung-ngaung, yang siap menerkam setiap saudara dan saya yang tidak siap. Ya, yang imannya lemah, yang mendengar firman Tuhan dan sebentar tidak berakal dan hilang. Ya, atau seperti benih iman yang ditabur di tempat yang berbatu-batu. Ya, yang akarnya tidak kuat untuk bertumbuh. Dan sebentar datang panas terik dan ujian daripada iblis, maka semua menjadi layu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita mau memiliki iman yang benih, yang benar-benar firman itu ada di dalam hati kita yang teguh, hati kita yang tulus, hati kita yang percaya, yang murni. Dan kita baru bisa melawan iblis. Ya, saudara, kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau saudara berdoa sampai doa itu dijawab, jangan berhenti. Itu wujud daripada tindakan iman saudara dan saya. Saudara kalau berdoa ada suatu masalah, mungkin penyakit belum sembuh, doa pasti Tuhan menjawab dan saudara pasti sembuh. Amin. Saudara kehilangan pekerjaan, doa. Saudara harus tak pasangkan iman yang teguh. Ya, bahwa saudara adalah jadi kepala bukan menjadi ekor. Maka saudara lihat, saudara keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Engkau lihat, Tuhan sendiri akan mengerjakannya. Dan saudara bukan berarti saudara tenang-tenang duduk di rumah, nggak usah melamar,
Tidak usah melakukan sesuatu yang sederhana. Saudara selalu mau instan, tidak bisa. Iman harus dibangun dari satu biji sesawi yang kecil. Begitu ditabur, tidak tahu kapan bertumbuh, tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara, kembali lagi. Datanglah kepada Tuhan yang memiliki iman. Seperti itu murid-murid ketika itu mereka datang meminta, Tuhan tambahkan iman kepada kami. Karena mereka menghadapi situasi yang mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Maka mereka minta iman itu kepada Tuhan. Nah, Yesus sendiri adalah iman itu. Saudara harus melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan bosan-bosan merenungkan firman Tuhan dan membaca, menghafal. Ya, iman timbul dari pembacaan firman Tuhan. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Injil atau firman itu sendiri adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau saudara dan saya juga hari-hari ini pakai mulut saudara untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan pakai untuk berkata sia-sia. Apa yang saudara ucapkan, semua saudara perkatakan, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Saudara, pilihlah perkataan-perkataan yang Tuhan ucapkan. Seperti perwira Kapernaum, dia sadar. Dia bilang, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Tetapi Tuhan, cukuplah engkau perkatakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara, begitu luar biasa. Siapa perwira Kapernaum? Perwira Kapernaum adalah seorang perwira bukan dari keturunan bangsa Israel, tapi dia adalah seorang dari perwira dari orang Roma. Dia memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai, maka dia berkatakan, Tuhan perkatakanlah sepatah kata saja. Maka ada firman Tuhan katakan, kalau aku percaya, maka aku juga berkata-kata. Mari saudari kasih Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengerjakannya dan melakukannya dengan berhasil. Imam menentukan kapasitas yang akan diisi oleh Tuhan. Mari saudara, seberapa banyak saudara memiliki iman, seberapa banyak saudara, itulah saudara bisa membaca, menghafal dan merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti yang Tuhan pesankan oleh Musa kepada Yosua ketika memasuki tanah perjanjian. Itulah Tuhan ingatkan Yosua supaya memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya dia berhasil menduduki tanah perjanjian. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang keempat adalah menantikan Tuhan. Ya, bagaimana kita membangun iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Hal yang keempat adalah menantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan adalah satu, adalah penyerahan total. Ya, itu tidak gampang, saya tahu. Ada satu masa-masa di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah mengerjakan A sampai Z. Kita sudah melakukan dan berusaha. Saudara jangan kecil hati. Saudara tetap berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Dan dia akan bertindak. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan membenarkan orang yang memiliki iman. Amin. Saudara jangan takut untuk terus melangkah. Sekalipun saudara berjatuh berkali-kali, saudara bangkit. Itu namanya penyerahan. Penyerahan bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Kita sudah berbuat sesuatu. Selebihnya yang tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Tuhan yang menyelesaikannya. Amin. Kita harus yakin, kita tetap pegang pada janji Tuhan. Firman Tuhan. Ya, jangan kendor. Terus
yakin dan berjalan seperti Abraham. Dia bapak dari segala orang beriman. Dikatakan kita harus teguh seperti bapak beriman, yaitu Abraham. Saudara, kata menantikan Tuhan itu juga menunggu waktunya Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Itulah waktu penantian itu membuat kita belajar segala sesuatu, merendahkan hati bahwa kita tidak sanggup, kita tidak kuat. Kita menantikan waktunya Tuhan. Karena Tuhan seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana melawan bangsa yang begitu kuat? Mereka hanya apa? Menantikan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan bilang jalan, mereka jalan. Mereka waktu suruh diam, tiang awan dan tiang api, mereka kalau Tuhan suruh mereka berangkat, mereka baru berangkat. Kata menantikan Tuhan itu juga bagian daripada berhubungan intim dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 84 ayat ke 4 dan 6. Saudara, saya bacakan buat saudara sebentar. Ini penting. Ini sangat penting. Ketika saudara sudah melakukan ini, hal yang sudah kerjakan dengan keras, melakukan segala usaha, belum ada terobosan. Ini yang saudara harus lakukan. Ya, itu juga kami lakukan. Saya mengatakan tidak gampang untuk menghadapi situasi yang sulit, di mana Tuhan mempercayakan kami untuk mengelola usaha, di mana ada 700-800 orang yang kami pekerjakan. Ya, tidak gampang dalam situasi ini. Tapi pada saat aku tidak ada jalan, tidak ada seperti Tuhan mendengar, ini yang saya lakukan. Saudara, ini saya bacakan buat saudara. Mazmur 84. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadapi Allah di Sion. Luar biasa, ini ayat sangat meneguhkan saya pada masa-masa kesesakan. Saudara, tidak ada yang lain selain hanya saudara dan saya diam di dalam rumah dan terus menerus memuji Tuhan. Dikatakan itu kekuatannya yang ada di dalam Allah, yang hasrat, itu keinginan kita untuk beribadah, berziarah, dikatakan. Maka dikatakan apabila kita melintasi alam baka. Saudara, alam baka itu ya padang gurun aja begitu panasnya kita nggak tahu, apalagi alam baka. Waduh, apinya lebih parah. Saudara lihat, ketika orang yang diam di dalam rumah dan suka terus-menerus memuji Tuhan, dikatakan ketika dia melintasi alam baka, tempat itu menjadi tanah, tempat yang bermata air. Luar biasa, haleluya. Ya, bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dengan berkat, luar biasa. Pada alam baka itu gambaran di situ susah, tidak ada, tapi itu satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, suka berhubungan intim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tekun dan sabar. Menantikan-nantikan itu perlu ketekunan dan kesabaran. Amin. Nah, saudara nanti baca di Amsal 14 ayat 17-29 ya, dikatakan ya, orang yang sabar, orang tekun itu seperti pahlawan yang menguasai satu kota. Ya. Dan orang yang menanti-nanti Tuhan itu juga kita belajar merendahkan hati yang tadi saya sudah sampaikan. Amin. Kiranya ini yang saya dapat bagikan kepada saudara sekalian. Saya percaya saudara, mujizat tetap ada. Jemaat yang di Tuhan yang ada di Medan,
senantiasa saudara, apapun pergumulan saudara, sakit penyakit saudara, saya mau katakan saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara membutuhkan pekerjaan hari-hari ini, saudara akan dibuka jalan dan saudara akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau seorang pengusaha, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara, ya mungkin masalah keuangan, masalah penjualan, apapun, saudara dikasihi Tuhan. Alam bakal saja menjadi mata berair. Orang mati saja dibangkitkan. Apalagi usaha saudara. Pasti saudara akan bangkitkan di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang membela saudara. Yang mengerti katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Saya percaya kita dengan taat dan setia mengikuti pelayanan Unlimited Healing Worship, saya percaya sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah dipulihkan. Terima kita telah diberkati firman Tuhan dan dapat terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita akhiri program pelayanan ini dan kita ketemu kembali pada hari Selasa minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Jemaat yang Tuhan kasih ada di rumah-rumah, di rumah sakit, di tempat pekerjaan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah yang bersama Roh Kudus mulai malam hari ini, bahkan sampai Tuhan sudah kembali menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.